Sebelum aku masuk ke pembahasannya, jangan lupa cek playlist dari channel aku ini karena di sana ada banyak latihan soal TWK, TIU, TKP, SKD, CPNS lainnya. Jangan lupa ditonton ya. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Dan di video kali ini aku bersama teman-teman mau balik lagi nih untuk bahas soal TWK pada persiapan CPNS tahun 2024 nanti. Nah, untuk tipikal soal TWK kali ini mungkin ada penalarannya juga dan ada teorinya juga ya, supaya kalian itu nggak terkecoh. Kira-kira yang mana soal full penalaran dan yang mana butuh dengan teorinya. Oke, mungkin tanpa berbasa-basi lagi, di sini aku langsung aja masuk ke soal yang pertama. Sebuah provinsi di Indonesia mengalami konflik berkepanjangan akibat ketidaksetaraan ekonomi antara dua kelompok etnis. Kelompok A menguasai sebagian besar sumber daya alam dan ekonomi, sementara kelompok B merasa terpinggirkan. Beberapa pihak mengusulkan kebijakan afirmasi untuk memberikan keuntungan ekonomi khusus bagi kelompok B. Namun, hal ini ditentang oleh kelompok A yang menganggapnya sebagai bentuk diskriminasi. Pemerintah pusat diminta turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, terutama sila kedua, ketiga, dan kelima, bagaimana seharusnya pemerintah menangani situasi ini. Oke, nah intinya di soal itu diberitahu ya, ada konflik antara kelompok A dan kelompok B. Gimana cara kita menyelesaikan konflik itu? Tentunya ya harus berdasarkan sila kedua. Kalau kedua kan berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, terus ada ketiga nih, persatuan Indonesia, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana caranya supaya memenuhi ketiga nilai dari Pancasila itu? Oke. Opsi yang A, membiarkan mekanisme pasar bebas mengatur distribusi ekonomi tanpa intervensi. Nah, ini menurut aku udah bukannya teman-teman udah salah ya, karena nggak mungkin ya kita membiarkan gitu aja. Kan kita harus menyelesaikannya juga ya berdasarkan nilai dari Pancasila. Nah, terus kalau opsi B, menerapkan kebijakan afirmasi penuh untuk kelompok B tanpa mempertimbangkan dampak terhadap kelompok A. Nah, opsi B ini juga udah salah ya teman-teman karena tidak sesuai dengan sila keadilan tadi, ya kan? Lalu opsi C, mengembangkan program pemberdayaan ekonomi inklusif yang melibatkan kedua kelompok dengan perhatian khusus pada kelompok yang tertinggal. Oke, ini coba kita simpan dulu ya. Opsi yang D, memisahkan wilayah kedua kelompok untuk menghindari konflik lebih lanjut. Nah, kalau opsi D ini menurut aku tidak akan menyelesaikan atau menghentikan konflik ya, hanya menghindarkan saja. Jadi cara ini tuh ibaratnya ya udah konflik itu tetap berjalan, cuman hanya dipisahkan dua kelompok ini, yang dimana itu tidak menyelesaikan konflik ya menurut aku. Lalu opsi yang E, menyerahkan penyelesaian konflik sepenuhnya kepada pemerintah daerah tanpa intervensi pusat. Nah ini juga nggak sesuai teman-teman karena pusat di sini juga memiliki andil ya untuk menyelesaikan masalah ini supaya kesannya itu adil gitu, nggak hanya pemerintah daerah aja gitu kan. Oke, jadi kalau kita lihat ya teman-teman, opsi yang paling tepat di sini adalah opsi yang C. Karena dengan mengembangkan program pemberdayaan ekonomi inklusif yang melibatkan dua kelompok ini, itu menggambarkan keseimbangan ya teman-teman atau keadilan sosial nih di antara dua kelompok itu dan diharapkan dapat meningkatkan persatuan. Terus dengan memperhatikan kelompok yang tertinggal itu merupakan prinsip keadilan sosial ya teman-teman tanpa menciptakan diskriminasi baru. Gitu. Jadi kelompok yang memang jauh banget tertinggal ya kita harus ya untuk memberikan perhatian khusus seperti itu. Oke, mungkin untuk soal yang ini masih bisa teman-teman kita next ke soal yang berikutnya. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menjaga perbedaan dengan mengedepankan kepentingan bersama. Menghargai pluralisme dalam suku yang ada di Indonesia, menegakkan keadilan dalam perbedaan, lebih mengutamakan perbedaan daripada persatuan, dan turut serta mendamaikan konflik supaya tidak terjadi kerusuhan. Di bawah ini yang merupakan aktualisasi dari sila keempat Pancasila adalah
Oke, tadi kan di soal itu di narasi ya sudah disampaikan beberapa poin-poin atau butir-butir nilai dari Pancasila. Nah, terus yang ditanya sila keempat itu yang mana sih? Gitu. Jadi, kita harus tahu nih apa butir-butir dari sila keempat itu. Di sini aku mungkin kasih tahu kalian ya butir-butirnya. Nah, kalian bisa catat atau bisa jeda video ini, kalian bisa screenshot juga ya, supaya kalian itu paham yang mana termasuk butir-butir dari sila keempat. Nah, kalau kita lihat ya opsinya, A. Menegakkan keadilan dalam perbedaan, B. Menghargai pluralisme dalam suku yang ada di Indonesia, C. Turut serta mendamaikan konflik supaya tidak terjadi kerusuhan, D. Menjaga perbedaan dengan mengedepankan kepentingan bersama, E. Lebih mengutamakan perbedaan daripada persamaan. Nah, untuk jawaban yang paling tepat adalah opsi C ya, teman-teman. Turut serta mendamaikan konflik supaya tidak terjadi kerusuhan. Jadi cara bisa mendamaikan konflik supaya nggak ada kerusuhan ya dengan melakukan musyawarah mufakat. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga di sini kalian paham. Kita next ke soal yang berikutnya. Nilai-nilai Pancasila tercermin pada sikap warga negara seperti toleran terhadap orang yang berbeda agama, bersikap adil kepada sesama manusia, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, menghormati budaya daerah masing-masing, dan menghargai keberadaan bangsa lain. Di antara sikap-sikap tersebut yang merupakan pencerminan dari sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah, nah ini sama juga teman-teman, kalian itu harus tahu apa butir-butir dari sila kedua gitu ya. Nah mungkin kalau kita sekilas kan, oh sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti ada hubungannya dengan kemanusiaan dan juga sikap adil. Oke, coba kita lihat opsinya ya. A. Toleran terhadap orang yang berbeda agama. B. Bersikap adil kepada sesama manusia. C. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. D. Menghormati budaya daerah masing-masing. E. Menghargai keberadaan bangsa lain. Nah, kalau kita lihat berdasarkan nilai sila kedua, opsi B, C, itu kan mirip ya teman-teman, kayak sama-sama terkandung dalam sila kedua. Nah, supaya kalian nggak salah kaprah dalam menganalisis, di sini aku bakal tampilkan juga untuk butir-butir dari sila kedua Pancasila, ya. Sama kayak seperti tadi, kan sila keempat. Nah, ini adalah butir-butirnya sila kedua. Kalian bisa baca, screenshot, atau catat ya, terserah kalian, supaya kalian itu ingat apa aja poin yang termasuk dalam butir sila kedua. Ya, kalau kalian udah baca dan lihat, coba deh lihat opsinya. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah opsi yang C, teman-teman. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Gitu ya. Oke, kita next ya ke soal yang berikutnya. Farhan adalah seorang mahasiswa yang aktif dalam organisasi dan berprestasi secara akademik. Ia juga memiliki ketertarikan besar pada bidang pertahanan negara. Farhan bercita-cita menjadi perwira TNI setelah lulus kuliah. Untuk mencapai impiannya, ia selalu menjaga kesehatan fisik dan mental serta mengikuti berbagai kegiatan bela negara. Berdasarkan cerita di atas, sikap Farhan yang paling mencerminkan nilai-nilai bela negara adalah, nah oke, berarti si Farhan ini kan kalau kita lihat ya, kita simpulkan di narasi, dia itu memiliki kemampuan atau potensi diri untuk kemajuan bangsanya ya, untuk cita-cita yang dia impikan. Oke, coba kita lihat ya opsinya. A. Menghormati simbol-simbol negara dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini kita bisa eliminasi ya teman-teman karena nggak sesuai dengan konteks soalnya gitu. B. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menghargai keragaman budaya di Indonesia. Nah, opsi B ini juga kita bisa eliminasi ya karena tidak dijelaskan bahwa ada menghargai keragaman budaya di situ. C. Mengembangkan potensi diri dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Oke, ini bisa ya kita simpan. D. Menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, opsi D ini juga kita bisa eliminasi ya teman-teman karena tidak ada kata yang memang menunjukkan bahwa si Farhan ini mematuhi hukum atau peraturan yang berlaku. E. Mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta melawan segala bentuk ancaman. Nah, opsi yang E ini kurang tepat ya.
memang dia itu punya cita-cita untuk menjadi TNI, ya, di mana TNI ini kan juga salah satu profesi yang bisa menjaga keutuhan wilayah negara gitu ya. Tapi konteksnya di sini kan dia itu belum menjadi TNI ya, dia itu hanya bercita-cita dan melakukan segala usaha atau kemampuan yang dia miliki untuk bisa mewujudkan cita-cita itu. Nah, sehingga opsi C adalah jawaban yang paling tepat ya, dengan mengembangkan potensi diri dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Oke, kita next ya teman-teman ke soal yang berikutnya. Kode etik ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari. Penegakan kode etik ASN bertujuan meningkatkan disiplin pegawai, menjamin terpeliharanya tata tertib, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan terciptanya iklim kerja yang kondusif, serta menciptakan dan memelihara kondisi kerja, perilaku yang profesional, dan meningkatkan citra kerja pegawai ASN dan unit kerja. Di bawah ini yang termasuk implementasi kode etik ASN dalam kehidupan bermasyarakat adalah: A. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas. B. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan. C. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan. D. Menghindari konflik kepentingan pribadi kelompok maupun golongan. E. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama atau kepercayaan yang berlainan. Oke, nah di sini aku bakal masuk dulu ya teman-teman ke pembahasannya. Opsi yang tepat adalah opsi C ya teman-teman, dengan memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan. Nah, di sini kita harus tahu juga ya, yang dimaksud dengan kode etik ASN itu adalah salah satunya teman-teman memberikan pelayanan. Nah, terus juga ya diminta di soal dalam kehidupan bermasyarakat, ya, yang dimana memberikan pelayanan itu salah satu kode etik yang memang berhubungan dengan masyarakat, seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita lihat di opsi C itu kan dijelaskan juga ya, apa nilai-nilai integritas sebagai ASN ya. Di situ ada rasa empati, hormat dan santun gitu ya, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan. Dan terlebih lagi memang berhubungan dengan masyarakat ya, seperti memberikan pelayanan gitu teman-teman. Oke, semoga di sini kalian paham. Tapi kalau memang misalkan kalian punya opini atau pandangan berbeda dari apa yang aku sampaikan, nggak apa-apa, teman-teman bisa taruh aja di kolom komentar bawah video ini. Dan di sini aku juga mau kasih kalian satu soal tambahan. Coba kalian jawab kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Jawaban kalian bisa taruh aja di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa nih sertakan alasannya supaya pembaca atau teman-teman yang menonton ya video ini juga tahu nih sudut pandang kalian atau alasan kalian kenapa jawab soal tambahan itu sesuai dengan apa yang kalian tahu. Oke, mungkin sekian aja pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.